Dan pemirsa, saat ini kita terhubung dengan pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia, Mas Sofwan Albana. Selamat malam, Mas Sofwan. Selamat malam, Mbak Tiara. Baik, terima kasih waktunya telah bergabung ya bersama kami di kabar hari ini. Mas Sofwan, kalau kita ketahui Israel hingga saat ini masih terus menggempur Gaza, sekalipun kita ketahui pula sudah ada kesepakatan gencatan senjata. Nah, menurut Anda ini sendiri mengapa pelanggaran ini sering terjadi dan seolah menjadi pola dalam konflik Israel-Palestina, Mas? Ya, justru kalau Israel kemudian dengan taat mengikuti kesepakatan di dalam perjanjian damai atau kesepakatan gencatan senjata, kita malah terkejut ya, karena memang rekam jejaknya berisi dengan beraneka ragam pelanggaran terhadap perjanjian yang sudah disepakati, baik Januari kemarin maupun yang sampai hari ini masih terjadi. Kita harus ingat bahwa memang perjanjian gencatan senjata yang didorong oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini memiliki klausul-klausul yang membuat perjanjian gencatan senjata ini menjadi sangat rentan, sangat fragile. Nah, salah satu yang kemudian dijadikan alasan untuk serangan terakhir Netanyahu yang ngomong ini sudah 5 hari. Ini baru di Gaza saja 5 hari Israel melakukan serangan terus-menerus setiap harinya. Sudah dari sejak perjanjian gencatan senjata disepakati itu sudah lebih dari 200 orang Palestina yang di Gaza itu terbunuh. Jadi ya dalam beberapa hari 200 orang itu kan tidak wajar disebut sebagai sebuah gencatan senjata. Dan kita harus ingat, bahkan tidak hanya di Gaza, di tepi barat itu kekerasan yang sangat brutal itu mengalami peningkatan kepada penduduk Palestina yang ada di tepi barat oleh para pemukim ilegal yang didukung oleh tentara Israel. Nah, jadi kenapa fragile gencatan senjatanya? Karena memang ada banyak hal yang kemudian bisa dijadikan pretext untuk kemudian menuduh pihak Palestina, dalam hal ini Hamas, itu tidak berhasil memenuhi kesepakatan. Misalnya yang digunakan sebagai alasan oleh Netanyahu adalah bahwa salah satu jenazah yang dikirimkan kepada Israel itu ternyata bukan jenazah dari sandera Israel yang baru, tetapi dari sandera yang sebelumnya sudah dikembalikan atau sudah ditemukan. Nah, tapi ini kan sesuatu yang memang kemudian sangat sulit karena wilayah di mana para jenazah-jenazah ini kemudian dikumpulkan dan mungkin mereka sudah ikut dibom juga oleh Israel sehingga sulit sekali karena mereka terkubur di dalam puing-puing, harus dikumpulkan sebagaimana warga Palestina juga gitu ya. Mereka kan kemudian kesulitan untuk mengidentifikasi ini siapa, ini di mana, dan seterusnya. Sehingga ketika dikembalikan ya ada yang misalnya tidak akurat. Pada saat yang bersamaan Israel terus berusaha melakukan gangguan-gangguan terhadap upaya pencarian jenazah itu. Supaya apa? Supaya kemudian ada pretext untuk kemudian dapat melakukan serangan di masa gencatan senjata ini. Jadi kita melihat ini sudah 5 hari dilakukan, tapi ini juga sekaligus menunjukkan bahwa sebenarnya Israel, khususnya dalam hal ini Netanyahu, juga berada di dalam situasi yang tidak sepenuhnya dia bisa kendalikan. Makanya semakin brutal ya. Kita lihat bahwa misalnya dinamika diplomasi global, bahkan kita mendengarkan kabar dari berbagai pengamat, Trump ini juga sudah capek misalnya dengan kekeras kepalaan Netanyahu, walaupun ini baru rumor-rumor, sehingga Netanyahu perlu memastikan bahwa gencatan senjata ini tidak berhasil gitu ya, dengan cara membuat Hamas tidak bisa menemukan jenazah-jenazah
para tentara Israel yang ikut terbom oleh Israel itu, ya, terutama di wilayah Khan Yunis. Kita harus ingat, sebagian wilayah Khan Yunis itu masih ada tentara Israel ya, karena di tahap pertama kemarin mereka baru mundur ke sebagian wilayah di Gaza. Ada banyak wilayah yang tentara Israel itu masih ada. Oke, Mas Sofan, dengan kondisi seperti ini, apakah Palestina ini punya power begitu ya, ataupun juga jalan hukum realistis untuk menuntut dan membawa kasus ini, Mas, ke forum internasional? Saya kira semua instrumen legal itu jelas siapa yang melanggar dan siapa yang melakukan pelanggaran itu sudah cukup jelas gitu kan. Badan PBB misalnya, ini belum yang di Gaza, ini baru yang di tepi barat saja sudah mengatakan bahwa bulan Oktober lalu adalah bulan yang ditandai dengan kekerasan tertinggi terhadap orang-orang Palestina yang dilakukan oleh Israel sepanjang sejarah di tepi barat. Kita menyaksikan bagaimana kebun-kebun zaitun dibakar, dihancurkan, rumah-rumah dihancurkan, mobil-mobil dihancurkan, orang dibunuh dan seterusnya. Situasi yang lebih mengerikan terjadi ya di Gaza. Nah, apakah kemudian apa yang bisa dilakukan oleh Palestina? Saya kira yang kemudian penting untuk dilakukan adalah tekanan dari komunitas internasional yang memang harus semakin kuat ya. Sekarang ini kan ceasefire ini menjadi sebuah kenyataan karena kesepakatan melalui proses mediasi. Ada Amerika Serikat, kemudian ada Israel, tapi juga ada Qatar, ada Mesir, dan ada Turki. Amerika Serikat itu meskipun sampai sekarang masih memberikan dukungan yang sangat luar biasa dan sangat timpang pada Israel, juga punya kepentingan di kawasan, juga punya kepentingan di sistem internasional yang kalau dia terus-menerus memberikan pembelaan kepada Israel, itu dalam jangka menengah maupun dalam jangka panjang akan merugikan Amerika Serikat sendiri. Jadi pertama tentu saja adalah menggunakan berbagai instrumen hukum internasional yang ada. ICC kan ada arrest warrant, ICJ kemarin jelas ada perintah untuk penghentian segala hal yang memungkinkan terjadinya genosida dan masih ada proses persidangan. ICC baru saja menolak bandingnya Israel gitu. Jadi sebenarnya instrumen hukum lengkap. Problemnya kan siapa yang mau menegakkan. Selama Amerika Serikat tidak mau menegakkan hukum internasional dan bahkan memberikan sanksi pada hakim-hakimnya, yaitu sulit. Nah, tapi ini sekarang petanya sedang agak berubah karena Amerika Serikat, khususnya Donald Trump, sedang ingin mendapatkan skor dengan menjadi orang yang berhasil mengakhiri konflik ini gitu ya, melalui ceasefire. Kemarin kan juga Donald Trump datang ke KTT ASEAN untuk ikut melihat penandatanganan kesepakatan Kamboja dan Thailand gitu. Jadi dia sedang membangun brand ini dan ini seharusnya bisa dimanfaatkan. Bagaimana kemudian para mediator Turki, Qatar, Mesir, dan kemudian dari komunitas internasional yang lainnya itu meningkatkan tekanan dan mendorong Amerika Serikat untuk tidak kembali dipencundangi, tidak kembali dimanfaatkan, diperalat oleh Israel, dan kemudian lebih memiliki sikap yang lebih tegas terhadap Israel untuk memastikan bahwa Netanyahu tidak melanggar komitmen yang sudah diberikan tadi. Jadi yang pertama, semua instrumen hukumnya ada, itu harus dimanfaatkan. Kedua, ganjalan bagi instrumen hukum adalah sikap Amerika Serikat. Nah, bagaimana mengubah sikap Amerika Serikat? Ya, tekanan internasional yang membuat Amerika Serikat berpikir bahwa harganya mahal sekali kalau Amerika Serikat terus memberikan pembelaan pada Israel tanpa reserve. Oke, baik. Menurut Mas Sofwan sendiri, sebaiknya apa yang jadi prioritas ya antara prioritas di dunia internasional begitu, antara gencatan senjata yang kemudian ini bisa benar-benar dihormati begitu ya, dan juga jalan menuju perdamaian yang adil di Gaza, Mas? Ya, pertama kita tidak bisa mengandalkan gencatan senjata yang dibrokeri oleh Amerika Serikat yang juga
terlibat di dalam proses genosida ini dari awal. Amerika Serikat adalah negara yang memberikan dukungan politik dan dukungan militer dari awal gitu. Sehingga memang tentu saja kita lega ketika ada ceasefire yang dibrokeri oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, tapi kita juga tidak boleh kemudian mengandalkan, menyerahkan nasib manusia-manusia, saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu pada Presiden Amerika Serikat Donald Trump atau pada negara yang jelas komplisit pada genosida tersebut. Jadi yang harus dilakukan adalah, menurut saya, mendorong ceasefire ini awal, tetapi kemudian kita perlu mendorong penghentian kekerasan yang lebih permanen dan lebih terjamin melalui apa? Melalui keterlibatan institusi internasional atau multilateral yang lebih jelas. Ya, misalnya kita mendorong sidang khusus Dewan Keamanan untuk kemudian menjalankan perintah dari Mahkamah Internasional untuk memastikan bahwa kemungkinan terjadinya genosida terhadap orang-orang Palestina di Gaza itu bisa dihentikan dulu, karena perintah itu kan tadinya diberikan di keputusan sela itu kepada Israel, tapi Israel jelas tidak melakukan. Karena maka seharusnya karena Israel tidak melakukan perintah Mahkamah Internasional itu, Dewan Keamanan kemudian bisa melakukan upaya untuk berupa intervensi kemanusiaan, humanitarian intervention, untuk kemudian memastikan bahwa tidak terjadi kekerasan. Tapi kemudian berikutnya yang ketiga, saya kira adalah memastikan bahwa institusi-institusi internasional bisa masuk. Sekarang ini kenapa Israel juga terus menyerang Gaza? Karena mereka tidak ingin wartawan internasional masuk. Mereka tidak ingin kemanusiaan masuk, begitu. Baik, tentunya desakan-desakan internasional itu masih bisa merubah apa yang saat ini terjadi ya. Itu terus yang kita lakukan, termasuk juga aksi dari Indonesia. Ini tentunya juga diharapkan membawa dampak yang positif terhadap kondisi di Gaza Palestina, begitu ya Mas Sofwan ya. Ya, shaming dan naming bekerja, tekanan boykot bekerja, tekanan diplomatik bekerja. Baik Mas Sofwan. Lakukan terus-menerus. Oke, mohon maaf waktunya singkat, tapi kami dapat poinnya. Dan terima kasih banyak sudah berbagi perspektifnya bersama kami di Kabar Hari ini. Mas Sofwan, sehat selalu. Terima kasih, Mbak Tiara. Selamat malam, Mas Sofwan. Terima kasih.